Hai, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas pelajaran bahasa Inggris kelas 9 semester 1. Di sini kita akan membahas soal-soal ujian ya. Dimana ujian ini untuk kelas 9 semester 1, tentunya untuk SMP ya. But before watching this video, don't forget to subscribe, like, comment, dan share. And don't forget to press button notification and you get new videos from us. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. My brother blah 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 playing football right now. A is, B are, C was, or D were. Baik, silahkan dijawab terlebih dahulu. Oke, jika sudah kita ke pembahasan. Baik, untuk kalimat ini tuh menggunakan present continuous tense ya. Present continuous tense ini adalah kejadian yang terjadi pada saat ini atau yang sedang berlangsung seperti itu. Rumusnya itu adalah subject plus to be plus verb ing ya. Di sini subjeknya ini adalah my brother. Ya, kalau my brother ini kan dia kembali ke he ya. Jadi kalau he itu to be-nya adalah is ya. Kalau am ini to be-nya adalah I, you Dewi ini to be-nya adalah are, he she is ini to be-nya adalah is. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah is karena subjeknya ini menggunakan he. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 2. But before we are going to the question, we read the sentence first ya. We read the paragraph first ya. Bambang, I cannot get the printer to work. Joko, did you check to see if it had paper? Bambang, yeah. That's the first thing I checked. Can you help me? Joko, I'm so sorry, I can't. You may have to call the technician. Okay, the question is, why does Mr. Joko say sorry to Mr. Bambang? A, because Mr. Bambang can't get the printer to work. B, because Mr. Joko can get the printer to work. C, because Mr. Bambang can repair the printer to work. Or D, because Mr. Joko cannot get the printer to work. Oke, silakan dijawab terlebih dahulu. Baik, jika sudah kita ke pembahasan. Nah, di sini kita lihat, di sini kita bahas dulu ya tentang pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, why does Mr. Joko say sorry to Mr. Bambang? Kenapa Mr. Joko ini meminta maaf kepada Mr. Bambang? Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kata kuncinya kita bisa lihat mana yang ada berisi tentang say sorry. Di sini ini adalah say sorry ya. Say sorry ini kenapa I cannot? Udah jelas di sini I cannot. Mana yang tentang si Mr. Joko? Apakah A, B, C atau D? Ya, yang ada Mr. Jokonya udah pasti adalah B dan D ya. Kalau begitu yang A dan C ini kita eliminasi terlebih dahulu ya. Kenapa kita pilih Mr. Joko? Karena di pertanyaan ini yang ditanyakan adalah Mr. Joko. Oke, selanjutnya kita kembali ke pembahasan lagi ya. Di sini di teksnya ada I cannot. Ya, berarti saya tidak bisa katanya kan. Dimana di sini yang menyatakan I cannot? Apakah B dan D? Ya, yang ada I cannot-nya adalah yang D ini. Joko cannot ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah because Mr. Joko cannot get the printer to work. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 3. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3 ya teman-teman. Di sini tentang percakapan juga ya. Tapi dalam satu percakapan ini ada 3 soal nantinya, yaitu soal number 3, number 4, and number 5 ya. Oke, sebelum kita masuk ke soal, terlebih dahulu kita baca dulu teksnya ya. Faiz, what's up? You look so sad. Rizky, my brother got sick and he is still hospitalized. Faiz, that's too bad. I'm so sorry to hear that. How is he now? Rizky, he is getting better now. Faiz, Rizky, I hope so. Yeah. Number 3, who
Who was hospitalized? A. Faiz brother, B. Rizky's brother, C. Faiz brother mothers, or D. Rizky's mother. Oke, silakan dijawab terlebih dahulu ya. Oke, jika sudah kita ke pembahasan, tapi jika waktunya kurang silahkan di pause ya. Pertanyaannya adalah who was hospitalized? Siapa yang sedang di rumah sakit? Seperti itu. Apakah Faiz brother? Apakah abangnya si Faiz? Atau Rizky's brother? Abangnya si Rizky? Atau Faiz mother? Mamanya si Rizky? Atau Rizky's mother? Atau mamanya si Rizky? Nah, ini pertanyaan ini jawabannya ada di bagian sini. Nih, my brother got sick. Ya, jadi brothernya siapa? Tentunya adalah brothernya si Rizky, karena si Rizky berkata my brother. Jadi Rizky's brother adalah yang B. Oke, untuk nomor 3 jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 4. The suitable expression to complete the dialogue above is blah blah blah. A. I hope he will get well soon. B. I hope he looks so sad. C. I hope he is still hospitalized. Or D. I hope he gets sick. Oke, silakan dijawab terlebih dahulu. Jika sudah, kita ke pembahasan. Nah, di sini yang ditanya adalah expression ya, atau ungkapan apa yang cocok dalam kalimat ini ya. Contohnya si Faiz nih, oh bla bla bla. Jadi ungkapan apa yang cocok, karena di sini adalah berita duka ya. Jadi ungkapan yang cocok adalah tentang I hope he will get well soon. Saya berharap dia akan segera sembuh. Get well soon ya, semoga segera sembuh. Kenapa tidak B, C, dan D? Ya, kita artikan satu persatu. Kalau B, I hope he looks so sad. Saya berharap dia kelihatan sedih. Tidak boleh ya. Kalau C, I hope he is still hospitalized. Saya berharap dia tetap di rumah sakit. Tidak boleh juga. Kalau D, I hope he gets sick. Saya berharap dia tetap sakit. Tidak boleh ya. Jadi, I hope he will get well soon. Ini adalah jawaban yang paling tepat ya. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 5. Okay, the number 5. Who was so sad? A. Faiz, B. Rizky, C. Faiz mother, or D. Rizky's mother. Oke, silakan dijawab terlebih dahulu. Jika sudah, kita ke pembahasan. Nah, di sini pertanyaannya, siapakah yang sedih? Seperti itu. Apakah si Faiz, ataukah si Rizky, ataukah mama si Rizky, atau D, ataukah mama si Faiz ya. Nah, di sini udah jelas-jelas si Rizky berkata, my brother got sick and he is still hospitalized. Jadi yang bersedih itu sudah pasti si Rizky ya. Jadi manakah si Rizky? Ya, yang B. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 6. Seperti biasa ya, ini percakapan lagi. Sebelum lanjut ke nomor 6, kita baca teksnya terlebih dahulu. Read the following dialogue for question number 6 and 7. Doni, congratulations. Alfie, I heard that you are getting a job promotion and will be placed in Jakarta. Is that true? Alfie, yes, it is true. I'm very happy and cannot wait to move to Jakarta. Doni, you are a very lucky person. I'm sure you will be successful there. Alfie, thanks Doni. Okay, the question is, why does Doni congratulate Alfie? A, because Alfie will move to Jakarta. B, because Alfie get a job promotion. C, because Alfie will be success in Jakarta. Or D, because Alfie is very lucky person. Oke, silakan dijawab terlebih dahulu. Baik, jika sudah, kita ke pembahasan. Dan jika waktunya kurang, silakan di pause ya. Nah, pertanyaan di sini adalah why does Dani congratulate Alfie? Kenapa si Doni ini mengucapkan selamat kepada si Alfie? Ya, ada di sini, bagian sini, coba kita lihat. Congratulations, Alfie, I heard you are getting a job promotion.
Ya, sekarang udah jelas nih ada a job promotion. Jadi kalian kalaupun semuanya artinya itu nggak tahu, coba lihat aja di sini. Mana yang ada job promotionnya? Iya, yang ini cuman ini aja kan. Di A, C, dan D tidak ada. Oke, jelas. Sudah jelas sekali. Jawaban yang paling tepat adalah because Alfie gets a job promotion. Ya, jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang lanjut soal number 7. The number 7, who is Alfie? A, Alfie is Donnie's girlfriend. B, Alfie is Donnie's sister. C, Alfie is Donnie's auntie, or D, Alfie is Donnie's friend. Oke, silakan dijawab terlebih dahulu. Jika sudah, kita ke pembahasan. Nah, di sini pertanyaannya adalah siapakah si Alfie? Udah jelas-jelas ya kalau kita baca dan pahami teksnya ini, si Alfie ini adalah temannya si Donnie ya. Ya, jadi si Alfie ini adalah Donnie's friend, temannya si Donnie. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 adalah yang D. Oke, sekarang lanjut soal nomor 8. Oke baik, seperti biasa ya friend, sebelum ke soal kita baca teksnya terlebih dahulu. Read the following dialogue for the question number 8 and 9. Nona, did you know that SpongeBob is on Citra 21 now? Agus, yes, I did. Nona, let's go and watch it. Agus, I'd rather stay at home and study. Nona, why? I thought you liked SpongeBob. Agus, I do. However, tomorrow I'm going to have a midterm test. Oh, you need to review some lesson in order to get a good score. Agus, Presley. Nona, well, that's alright then. I will rent the DVD so that we can watch it next week. Sorry. Agus, that's great. You are very kind. Pertanyaannya, why does Agus refuse Nona invitation to go to Citra 21? A, because Agus will go to his friend's house. B, because Agus want to watch it in DVD. C, because Agus has to study for a midterm test. Or D, because Agus dislikes SpongeBob. Oke, silakan dijawab terlebih dahulu. Baik, jika sudah kita ke pembahasan. Pertanyaannya adalah kenapa si Agus reverse ini kayak menata ulang jadwal mengundang Citra ke mengapa si Agus menjadwal ulang si Nona ini gitu ya. Jadi udah jelas di sini ya. Tadi kan di sini katanya si Agus itu sedang mau mengikuti midterm nanti di sini kan. Jadi si Nona ini akan merentar DVD untuk menontonnya bersama minggu depan seperti itu ya. Kenapa seperti itu? Kenapa si Agus tidak bisa gitu ya? Karena ini dia. Karena Agus akan belajar untuk mid test minggu depannya ini. Because Agus has to study for a midterm test. Ya, yang C ya friend ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 adalah yang C. Oke, sekarang lanjut soal nomor 9. Where does the dialogue take place? A, at home. B, in the library. C, in the office. Or D, at school. Oke, silakan dijawab terlebih dahulu. Jika sudah, kita ke pembahasan. Di manakah dialog ini diambil? Seperti itu. Apakah A di rumah, B di perpustakaan, C di kantor, ataukah di sekolah? Nah, di sini tidak ada ciri-ciri yang menyatakan bahwa mereka itu sedang berbicara di perpustakaan, tidak ada. Sedang berbicara di kantor, tidak ada. Sedang berbicara di sekolah, tidak ada. Jadi udah jelas ya. Di sini mereka sedang berbicara itu di rumah, di at home ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 adalah yang A, at home. Okay, now we are going to last number. I will not blah 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 my dad about tell accident. A, tell. B, telling. C, tells. Or D, to tell. Oke, silakan dijawab terlebih dahulu.
jika sudah kita ke pembahasan. Nah, pada kalimat ini kalimat menggunakan simple future tense ya friend, di mana rumusnya adalah subject plus will shall plus verb one plus object. Nah, kalau kita lihat di sini verb one-nya itu adalah hanya ada pada tell ya. Karena tell ini menggunakan kata kerja pertama. Jadi udah jelas ya friend. Untuk nomor 10 ini jawabannya adalah tell yang A. Oke, I will not tell my dad about the accident. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 adalah yang A. Oke, thank you. Oke guys, thank you ya udah melihat video ini sampai akhir, dan terima kasih ya buat kalian yang masih semangat belajar hingga saat ini. Ya, jangan lupa untuk terus berdoa dan jangan lupa untuk terus semangat belajar ya, karena sebentar lagi ujian ya kan. Oke, Miss doakan semoga nanti kalian akan mendapatkan nilai terbaik. Oke, thanks for watching and see you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.